Pääsee kerran vuodessa jotain. Se osuu jäämisessä. No. Mitä helvettiä? Alien. Se on kantapää. Haluatko testaa? Miltä se niinku oikein tuntuu, kun se on niinku sellainen kova vai sellainen verkoittaa? Voi mäkin koittaa. Film diawali saat diperlihatkan salah satu karakter utama yang bernama Kira sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler dancing bersama teman-temannya. Kira adalah siswi sekolah menengah pertama yang sangat gaul dan stylish, namun mempunyai orang tua yang kurang memberi perhatian kepadanya. Di saat yang sama datanglah karakter utama lain sekaligus pacar dari Kira yang bernama Lenny. Lenny mengajak Kira jalan-jalan, namun Kira menolak karena dia masih sibuk. Mitä sä haluat? Lenny yang masih di masa puber ingin sekali membangun massa ototnya di tempat fitness. Namun dia malah dibully oleh member fitness lain yang membuatnya kesal dan pergi. Lenny disuruh ibunya untuk membuang TV tabung yang telah rusak. Datanglah tetangga dari Lenny yang kebetulan adalah seorang imigran minoritas yang beragama Muslim. Dia pun membantu Lenny memindahkan TV tabung tersebut. Di sebuah mall, Kira dengan sahabatnya sedang menuju ke toilet. Ternyata mereka berdua sedang melakukan tes kehamilan pada Kira yang ternyata hasilnya adalah positif hamil. Kira ingin memberitahukan kepada ibunya, namun ibunya terlalu sibuk mengurusi adik-adiknya. Beberapa saat Lenny mengajak Kira untuk berkunjung ke rumah Lenny karena kebetulan orang tua Lenny sedang pergi. Kira datang ke rumah Lenny dan mereka berdua saling bermesraan. Selang beberapa menit mereka pun melakukan adegan panas. Kira dengan spontan mengatakan kalau dirinya hamil. Lenny terkejut dan terdiam tak berkata apapun. Besoknya dia berkenalan dengan rekan dari sahabatnya yang bernama Jane. Jane mempekerjakan Lenny untuk membantunya melakukan pekerjaan rumah dan menggajinya. Di sebuah klinik aborsi, Kira sebelumnya pernah melakukan aborsi dan ini untuk yang kedua kalinya. Dia menyuruh Kira untuk mempertimbangkan lagi soal niatnya untuk melakukan aborsi. Karena jika Kira melakukan aborsi untuk yang kedua kalinya itu berdampak buruk bagi kesehatan rahimnya, apalagi di usia Kira yang masih muda. Saat pulang, Kira ditanya ibunya tentang alat tes kehamilan yang ditemukan di kamar Kira. Belum sempat Kira menjawab, ibunya langsung memeluknya dan berkata akan membantu dan mendukungnya sampai persalinan. Lenny yang awalnya tidak merespon tiba-tiba datang ke rumah Kira dan berkata kalau dia bersedia bertanggung jawab dan siap untuk membesarkan anaknya. Setelah 5 bulan usia kehamilan, Kira dan teman-temannya terlihat bahagia dengan kandungannya yang semakin besar. Kata salah satu sahabatnya, jumlah followers Instagram milik Kira semakin banyak seiring semakin besar perutnya. Kira dan Lenny sedang berjalan-jalan layaknya sepasang suami istri. Saat di tempat perbelanjaan furnitur, Kira sedang mengidam ingin dibelikan sebuah kelambu kamar oleh Lenny. Namun Lenny tidak bersedia karena dia merasa harganya terlalu mahal. Kira ngambek dan pergi meninggalkan Lenny. Di lain tempat, terlihat beberapa imigran yang sekaligus golongan minoritas di negara itu sedang terkejut melihat tempat ibadah mereka dirusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Beberapa saat Lenny terlibat perkelahian dengan salah satu temannya sendiri karena temannya telah mengejeknya dengan sebutan ayah cebol. Untungnya tetangga Lenny dan teman-temannya para minoritas datang melerai mereka. Di pagi hari Lenny diajak oleh Jane untuk bergabung di komunitas martial art. Saat sedang berlatih, Lenny merasa kesal karena tubuhnya selalu dibanting dengan mudahnya oleh salah satu rekan Jane. Selesai berlatih, Lenny menemui Kira dan membawakannya sebuah kelambu yang telah diinginkan Kira. Kira pun tersenyum senang. Kelambu itu langsung dipasang di kamar Lenny dan mereka berdua bermesraan lagi.
Sesudah itu saat sedang berbaring, Kira menyuruh Leni untuk mengelus perutnya yang sudah besar. Kira berkata kalau belakangan ini deder bayi dalam kandungannya sering bergerak aktif. Dan benar saja Leni langsung terkejut saat dia merasakan tendangan dari dalam perut kekasihnya. Mitä helvettiä? Alien. Se on kantapää. No kiitti. No, näytään sairaalta. Saat kembali berlatih, Leni berhasil menunjukkan peningkatan dalam membanting lawan. Saat berada di sauna setelah berlatih, Jane mengajak yang lainnya untuk mengadakan aksi demo menolak keberadaan orang-orang imigran di lingkungan mereka. Di sini terlihat kalau Jane memiliki kecenderungan sifat rasis. Terlihat Kira tetap giat melakukan kegiatan dancing bersama teman-temannya meski dia sudah dilarang oleh yang lainnya. Saat di rumah dia bertengkar dengan ibunya karena isi lemarinya dipenuhi dengan bra milik ibunya. Ibunya berkata kalau bra milik Kira sudah tidak cukup lagi karena ukuran buahnya yang sudah besar akibat kehamilannya. Karena pertengkaran tersebut, Kira pergi dari rumahnya dan mencoba menetap sementara di rumah Leni. Namun ibu Leni sangat terkejut karena Leni belum bercerita apapun dengan ibunya sendiri. Kira juga merasa kesal karena di usia kehamilan 7 bulannya Leni masih belum memberitahu ibunya sendiri. Untungnya ibu Leni tidak marah kepada Kira dan malah memeluk Kira dan menyambutnya dengan baik. Saat malam ibunya marah besar kepada Leni dan Leni hanya bisa terdiam. Esoknya mereka pergi ke kantor tenaga kerja demi mencari pekerjaan untuk Leni. Saat malam Leni dan Jane beserta teman-temannya menjalankan aksi protesnya terhadap imigran minoritas muslim. Kebetulan istri dari tetangga Leni mengetahui aksi yang bersifat menyebarkan kebencian tersebut dan menghampiri Jane. Dia bertengkar dengan Jane namun dilerai oleh suaminya. Kira dan Leni berencana mengadakan janji untuk membeli tempat tidur bayi bekas. Sebelum mereka berdua berangkat, Kira mengeluhkan beberapa celananya yang sudah tidak muat lagi. Dengan kondisi perutnya yang sudah sangat besar di usia kehamilan 9 bulannya. Väsytään mulle. Mä en tarvii mitään erityiskohtelua, kun on raskaan. Joo, tää on kyllä tosi hyvä. Namun apesnya, saat Kira sudah melakukan transaksi tempat tidur bayi, Leni melupakannya dan sangat susah dihubungi karena dia sibuk bermain dengan teman-temannya. Oke. No nih. Kira mendorong tempat tidur bayi itu sendirian tanpa dibantu oleh siapapun sampai ke rumah Leni. Esoknya Kira marah besar kepada Leni karena tidak membantunya membawa tempat tidur bayi. Dan bukan hanya itu, Kira marah terhadap Leni karena telah menggunduli rambutnya karena itu termasuk bentuk aksi protes terhadap para imigran minoritas. Kira tiba-tiba menyatakan putus kepada Leni karena sudah lelah dengan sifat Leni yang kekanak-kanakan. Kira yang depresi akan hubungannya dengan Leni, mencoba menenangkan diri di sebuah acara pesta yang diadakan oleh teman-teman sekelasnya. Saat sedang asik berjoget, salah satu temannya tanpa sengaja menyenggol perut besar Kira. Dia meminta maaf dan Kira hanya tersenyum memakluminya. Pria itu juga berkata kalau dia penasaran seperti apa rasanya menyentuh perut gadis hamil. Dengan senang hati Kira malah menyuruh dia untuk segera memegang perutnya. Leni yang sedang berkumpul bersama rekan-rekan Jane terkejut saat melihat postingan Instagram Kira yang memperlihatkan kalau perut Kira dipegang oleh banyak orang. Dengan rasa marah Leni lantas memasuki pesta tersebut dan mencari Kira. Namun Kira yang masih kesal malah menyuruh Leni untuk segera pergi dari pandangannya. Leni yang masih bersikeras dihadang oleh para pria yang postur tubuhnya lebih besar darinya. Leni pun diusir dari acara itu. Kira yang sangat sedih secara diam-diam pulang ke rumah Leni tanpa sepengetahuan ibu Leni. Namun saat di toilet Kira merasakan kontraksi yang menyakitkan. Dia berteriak kencang menahan rasa sakit di perutnya. Ibu Leni langsung membantu mengantarkan Kira ke rumah sakit. Leni yang semakin depresi malah mengikuti teman-temannya untuk merusak fasilitas ibadah para kaum muslim saat malam. Namun sayangnya para muslim datang dan mengejar mereka. Bukan hanya itu, saat mereka semua tawuran petugas polisi pun datang dan menangkap Leni. Leni pun dibawa ke kantor polisi dan bermalam di sana. Teman-teman Leni yang lolos tetap saja melakukan aksi nakalnya untuk merusak mobil taksi milik tetangga Leni yang kebetulan seorang muslim. Di pagi harinya Leni dibebaskan dan dia langsung menuju ke rumah sakit karena dia telah diberitahu oleh ibunya kalau Kira sedang kontraksi berat.
Lenny bertemu dengan Kira yang terlihat sangat menderita dengan rasa sakitnya. Lenny selalu membantu suster untuk mengurus Kira. Kira selalu merintih kesakitan dan berkali-kali dia berteriak. Rasa sakit yang luar biasa tersebut sangat normal karena usia kehamilan Kira yang terlalu belia. Kira akhirnya menyerah dan meminta kepada para suster untuk melakukan operasi sesar. Operasi sesar pun dimulai. Lenny menemani Kira yang masih sadar karena dia hanya diberi obat bius di bagian perutnya saja. Dengan sedikit rintihan rasa sakit. Para dokter akhirnya berhasil mengambil si bayi yang terlihat biru pucat. Namun sayangnya, tidak ada suara tangisan sedikit pun yang terdengar. Lenny hanya terdiam dan Kira bertanya-tanya kepada dokter mengapa dirinya tidak mendengar suara tangis sedikit pun. Para dokter diam tidak menjawab dan fokus bergegas mengurus si bayi tersebut. Lenny tidak siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Tiba-tiba dia pergi dari rumah sakit tanpa berpamitan. Saat menuju apartemennya dia dimarahi oleh tetangganya karena tetangganya tahu kalau yang telah merusak mobilnya adalah kawanan Lenny. Lenny tidak melawan dan dia malah menangis. Tetangganya berhenti menyerang Lenny dan bertanya apa yang terjadi. Lenny hanya menjawab, seketika tetangganya memeluk dan menenangkan Lenny. Dia mengantarkan Lenny kembali ke rumah sakit. Dia memberi semangat kepada Lenny untuk selalu siap dan tabah menghadapi apapun yang terjadi. Lenny berjalan masuk dan dia melihat Kira bersama ibunya sedang memperhatikan bayi kecil. Bayi itu berjenis kelamin perempuan dan dia selamat bahkan kondisinya sangat sehat. Ibu Kira memberi pelukan kepada Lenny dan mengucapkan selamat. Bayi itu sangat lucu dan cantik. Lenny mencoba menyentuh pipinya dengan jarinya. Dan film pun berakhir.